Halo semuanya, saya Koko Kurniawan. Sekarang kita akan bahas tentang materi Service Load Balancer di Kubernetes. Sebelumnya kita udah bahas tentang node port, sekarang kita akan bahas tentang load balancer yang tipe service-nya. Nah, cloud provider seperti misalnya Google Cloud, Amazon Web Services, atau misalnya sekarang ada Azure juga, itu biasanya memiliki cloud load balancer, ya. Jadi kita nggak perlu manual bikin load balancer. Kubernetes bisa menggunakan load balancer bawaan dari cloud provider sebagai cara untuk mengekspos service. Load balancer-nya akan melakukan load balance request ke node port. Jadi sebenarnya saat kita bikin service tipenya load balancer, itu sebenarnya aslinya itu node port. Cuma bedanya akan dibuatkan secara otomatis load balancer untuk ngelakuin load balance request ke semua node portnya. Nah, cuma sayangnya service load balancer ini tidak bisa dites di lokal kita menggunakan Minikube. Jadi teman-teman mungkin harus cobanya langsung di Google Cloud atau AWS atau Azure gitu ya. Tapi nggak masalah. Yang penting sekarang kita tahu cara buatnya. Soal nanti implementasinya mungkin kan teman-teman bakal implementasi di cloud provider gitu ya. Atau mungkin ya bikin Kubernetes cluster di production sendiri. Nah, cara kerjanya seperti apa sih? Jadi, cara kerjanya service tipe load balancer itu sebenarnya cara kerja node port plus sekarang di atasnya ada load balancer-nya. Jadi, ini sebenarnya node port ya. Jadi, teman-teman tetap mengaksesnya lewat node, lalu di sana akan ada port yang di-open, di sini juga ada node, lalu di sini ada port yang di-open. Bedanya adalah di atasnya akan di-install atau dijalankan sebuah load balancer. Kalau menggunakan Google ya berarti Google Cloud Load Balancer, kalau menggunakan Amazon berarti ya Amazon Cloud Balancer ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi nanti dari klien bisa langsung request-nya ke Load Balancer. Nanti Load Balancer-nya akan mengirimkan traffic ke node ini atau ke node ini. Tergantung algoritmanya ya. Kalau algoritmanya round robin berarti ya sekali-sekali seperti itu. Nah, tapi apa bedanya sama yang sebelumnya? Jadi yang sebelumnya kalau teman-teman perhatikan, dari klien teman-teman harus ngaksesnya langsung direct ke node-nya. Kalau node-nya ada dua, si klien harus bisa mendistribusikan semua request-nya. Jadi dari node 1, node 2, node 1, node 2. Jadi agak ribet di sisi klien ya. Nah, dengan menggunakan load balancer, teman-teman dari sisi kliennya nggak perlu mikirin lagi soal mendistribusikan traffic-nya. Cukup tembak ke load balancer-nya, nanti load balancer-nya yang akan mengirimkan datanya entah itu ke node yang pertama atau ke node yang kedua. Nah, kalau teman-teman misalnya ngerunning dua buah service, nanti akan otomatis ada dua load balancer. Load balancer yang pertama misalnya ini untuk service yang pertama, load balancer yang kedua ini untuk service yang kedua. Jadi dari klien cukup nembak, misalnya kalau mau ngambil service 1, tinggal nembak ke load balancer 1, nembak service 2, tinggal nembak ke load balancer 2. Nanti load balancer 2 akan ngelakuin load balance ke node 1 atau node 2, ini juga sama ke node 1 atau ke node 2. Nanti si node-nya tahu, oh port A itu milik service 1, maka dia akan ngirim ke service 1. Dari service 1 tinggal ngakses semua pod 1. Kalau misalnya load balancer-nya nerimanya node portnya di sini port misalnya port B, nanti dia tahu kalau port B itu milik service 2. Nanti akan dikirim ke service 2, nanti dari service 2 yang akan ngirim ke port 2. Seperti ini. Jadi nggak usah bingung dengan banyaknya garis, intinya sih mirip kayak ini versi sederhananya. Ini contoh versi ada dua service yang diekspos menggunakan load balancer. Nah, saya udah bikin dua buah file. Yang pertama template ya untuk service dengan load balancer with load balancer filenya. Lalu ada example service nginx load balancer. Kita akan buka. Jadi yang pertama adalah template service with load balancer. Apa bedanya? Bedanya sederhana, cuma ini doang. Type-nya teman-teman tadinya cluster IP atau node port atau external name ganti menjadi load balancer. Udah, sesimpel itu. Apakah perlu menambahkan node port? Ini nggak perlu ya. Nanti otomatis node portnya akan dibuat sama si load balancer ini. Jadi nggak perlu dimasukkan, tenang aja.
Nah, contohnya adalah example, kita lihat di sini ada Service Nginx Load Balancer. Jadi di sini seperti biasa saya bikin replika set untuk Nginx. Lalu di sini teman-teman cukup bikin service. Jangan lupa selektornya harus sama ya. Lalu tipenya load balancer. Ya, udah. Itu aja. Kalau port sama target ya seperti biasalah kita bikin service. Nah, jadi cukup bedanya yang kayak gitu. Dari tadinya node port menjadi load balancer. Nah, sekarang kita akan coba. Kita lihat. Tidak ada apa-apa di cluster saya ya. Sekarang kita akan coba kubectl create min-app example service nginx load balancer. Enter. Selesai dibuat. Kita lihat kubectl get all. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini ada nginx service ya, service-nya. Lalu di sini tipenya sekarang menjadi load balancer. Nah, kalau diperhatikan tetap dia punya cluster IP karena kan harus bisa diakses dari dalam ya. Lalu di sini ada port 80. Nah, port ini adalah node portnya. Cuma di sini ada problemnya adalah di external IP-nya dia pending ya. Kenapa yang tadi saya bilang? Jadi nggak bisa dites di lokal ya, di Minikube seperti itu karena nggak ada load balancer-nya. Jadi teman-teman ya mau nggak mau harus coba langsung di Google Cloud atau Amazon Web Services. Atau mungkin ya pada saat nanti teman-teman nonton video ini, Minikube-nya udah support load balancer ya. Cuma kebetulan pada saat saya buat sekarang, ini Minikube-nya belum support handle service tipe load balancer. Nah, selanjutnya kalau sudah, ini sebenarnya walaupun service-nya tipenya load balancer, sebenarnya dia akan mengekspos node port juga. Nah, kalau teman-teman tidak percaya, teman-teman bisa gunakan Minikube service nginx service. Enter. Nah, dia akan otomatis buka IP node-nya, lalu ini portnya. Portnya akan auto-generate ya. Nah, ini auto-generate ini portnya. Ini adalah node portnya. Jadi sebenarnya tipe load balancer itu cuma ngelakuin load balance ke node yang ada di Kubernetes cluster. Jadi dibanding kita direct call ke node port, lebih baik kita ngelakuin load balance. Jadi nanti si klien cukup nembak ke load balance, nanti dapat external IP ya. Nanti dari external IP ini dia akan nge-load balance ke semua node port yang ada di Kubernetes clusternya. Jadi seperti itu pembuatan service atau Microsoft Service dengan menggunakan load balancer. Oke, kita delete kubectl delete all -all. Selesai. Next, kita akan bahas tipe service selanjutnya, yaitu adalah ingress, di mana ini juga sama digunakan untuk mengekspos ke luar.